Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, anak-anakku yang ada di belakang belum kompak. Apa sudah kelaparan atau menanti makan siang? Urusan mangan semangat Pak gitu kan. Coba saya tes, cek sound dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana cowok kalah karo cewek yo. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Yang kami hormati bapak-bapak, para kiai, para alim yang tentu tidak bisa saya sebut satu persatu, baik itu dari Dinas Kementerian Agama maupun dari instansi-instansi yang lain. Wabil khusus terhadap tadi ada ketua komite juga, Sinten wau, Bapak Mansur ya. Terus ada Bapak dari Kemenak, Kasubag, tadi sudah banyak menceritakan, dan wabil khusus Bapak Kepala Sekolah yang masih sangat energik, luar biasa impiannya, cita-citanya, dan komitmennya terhadap pendidikan Pak Andono. Semoga senantiasa diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam menjalankan semua urusannya, Allahumma amin. Pada Bapak Ibu guru, ibu-ibu sampun ngantuk nopo masih semangat nopo mboten iki? Toyane tasih enten? Tasih Bu. Tak sawang-sawang kaya ini wis ora sabar mikir nang omah urung menapa-napa ngene iki. Ini terus terang kula badhe ngaos niku rada bingung. Ana sing isih pengen ngaji, ana sing masih kepikiran nang omah ana gawean, ana bocah-bocah selak HP-ne ra kemek. Sing lanang-lanang ya gime selak ngenteni, jadi bingung saya ini. Gitu. Tapi mari bersama-sama kita korbankan semua itu dalam rangka mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Karena sebagai bukti cinta, yang namanya cinta maka harus ada pengorbanan. Salah satu pengorbanannya, mohon ini saya tidak akan lama, maksimal 1/4 jam. Loh, berarti lebih boleh ya? 2 jam boleh? Estu Mas. Oh boleh, ya wes. Terhadap ini kelompok rebana, muhib apa namanya? Mahabbatur Rasul. Ini bon-bonan apa tak eman dhewe iki? Man lagi ana sing cilik mosok man iki. Kamu kelas berapa, Nang? Kelas 10 itu berarti kelas pinten, Pak? 1 SMA. Oh tak kira bon-bonan saka ngendi aku. Alhamdulillah. Cepet gede ya, Nang. Udah sunat turun belum, Nang? Wes sunat. Oke. Ini karena kebetulan tadi Bapak Kepala Sekolah Kemenak tadi sudah menekankan bahwa peringatan ini saya juga bingung. Wabeh acara dadekke siji. Pendidikan atau peringatan Maulid, hari santri, terus hari bahasa banyak. Wes, saya mulai dulu dari mana ini? Wes pokoknya gaduh-gaduh ngoten mawon nggih. Karena temanya adalah karakter, maka sebelum masuk ke tema-tema yang lain nanti saya akan baca kitab aja. Karena judulnya ngaji bareng. Salahnya nggak judulnya ngaji bareng. Kalau pengajian ya saya ajak pengajian, tapi kalau ngaji bareng harus ada yang dibaca. Nah nanti sebelum saya membacakan kitab ya, kita ngaji bersama-sama, saya pengen tanya dulu sama yang di depan ini. Yang paling tua ini Pak Guru ini ya? Wah Pak Guru, kayak Pak Guru ora oleh ditakoki.
Oke Pak Guru. Yang paling senior mana nih Pak Guru? Ini alumni. Kelas 3. Kok isih nom aku Mas? Kelas 13. Ini makmur uripe ini. Kayaknya kelihatan. Rebana ini kelihatan makmur-makmur karena sering dapat undangan ngisi sholawatan. Mangane enak-enak gitu. Amin gitu. Dan sekarang masa depan sholawat luar biasa. Angger irung saiki nanggap sholawatan alhamdulillah. Gitu. Ono sing mafia sholawat, ono sing macam-macam sehermania, wis pokoknya luar biasa. Itulah bukti bahwa kita negeri kita tercinta Indonesia ini masih mendapatkan rahmat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti masih ada orang-orang muncul berbagai macam kesenian budaya untuk menunjukkan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya akan tanya dulu, yang paling cilik, Mas, namanya siapa tadi? Sabar. Sapik. Oke, Sapik. Aslinya mana, Mas Sapik? Kayak imik lang. Enggak, ayo, harus berani, nggak apa-apa. Ayo, dari gua ngaku iki toh, ngaku iki. Nah, mungkin kamu mondok di sini apa pulang nang? Mondok, alhamdulillah. Tadi pagi sholat subuh enggak? Jam berapa? Setengah 4, setengah 5, setengah 4 atau setengah 5? Setengah tiap hari. Sakmene akeh sing mau subuh telat sapa? Jujur. Coba kamu nang sing guyu salat subuh jam piro mau? Kamu, iya kamu. Ya jam berapa? 5 kurang. Jam 5 kurang atau 5 lebih? Oke. Sekarang saya tanya yang di belakang. Yang tadi sholat subuhnya jam 5, angkat tangan. Ayo ono. Yang sholat subuhnya jam 6. Oh masih ada Pak. Sholat subuh jam 6 ini mimit kunut kabeh gitu berarti. Nah ini Bu, bapak-bapak, guru-guru, anak-anakku sekalian, boleh kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam upaya, tapi jangan lupa ya, hari ini kita ini banyak sing do keblinger gitu. Kenapa? Banyak sing do ninggalke sholat gitu. Nah saya tuh pengen anak-anakku ini kalau soal sholat tuh nomor 1 didahulukan, jangan sampai ditinggalkan sholat. Do seneng sholawatan yang radeneng sholat ya akeh Pak. Engko sholawatan tekan bengi sholat subuhnya keter. Kira-kira Kanjeng Nabi duka napa mboten? Nah itu harus yang betul itu sholawatan semangat, sholat tidak pernah kendar. Ini coba cewek-cewek tadi yang sholat subuhnya jam 6 angkat tangan. Enggak ada yang ngaku. Yang enggak sholat angkat tangan. Nah, jujur kalau itu, karena kalau perempuan boleh enggak sholat itu loh. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah salah satu hal yang perlu karakter. Karakter hari ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cintanya itu apa? Adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bergegas ketika ada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak malas untuk menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek soal sunnah-sunnah sudah banyak. Saya kira anak-anakku yang ada di mana ini, saya yakin Pak, dengan potensi yang demikian tadi yang disebutkan tadi, insya Allah Indonesia selesai oleh anak-anak MAN 1 Magelang ini. Allahumma ya, luar biasa. Saya masih ingat betul 25 tahun yang lalu itu kalau sekolah neng MAN ki isin mangkat. Betul betul Bu? Sekolahnya neng di Mantulit itu kan. Ono Mantulite barang gitu loh Pak. Tapi alhamdulillah MAN 1 Magelang ini telah membuktikan
bahwa lembaga pendidikan yang dulu menjadi kelas 2 sekarang sudah masuk papan atas dan bisa diperhitungkan oleh orang tua di Indonesia. Alhamdulillah. Lu salah nang bener. Dise sekolah MTS, sekolah man ki isin. Rata-rata sing ora ketompo nang ndi-ndi ge sekolah nang man karo sekolah M. Saiki alhamdulillah ayu-ayu ceweke sing lanang yo bagus-bagus. Semoga dari kalian nanti yang akan mengisi ya, yang jadi menteri juga dari Man 1 Salatiga. Man 1 Salatiga, Man 1 Magelang. Engko sing dadi DPR ya saka Man 1 Magelang. Ya toh? Semuanya sing jadi pengusaha juga Man 1 Magelang. Ya toh? Sing jadi kepala sekolah juga Man 1 Magelang, yang jadi dosen juga dari Man 1 Magelang. Allahumma amin. Maka saya yakinkan bahwa tempat ini adalah betul-betul tempat yang pas untuk kalian belajar. Apalagi ada pondoknya, apalagi guru-gurunya, ada yang 24 jam dari 1.800 Bu. Berapa ini siswanya semua? 1.700. Yang mondok berapa orang Bu? Yang ini aja 140, kurang banyak. Yang lain suruh mondok Pak Kepala Sekolah. Itu kalau di rumah pulang mondok di luar. Alhamdulillah. Yang tidak mondok angkat tangan. Masih banyak Bu yang nggak mondok Bu tuh. Eman-eman. Itu yang tidak mondok hidupnya di rumah, pasti ngajinya sama HP, bener gak? Iki bahaya iki gitu. Makanya ini anak-anakku rugi. Kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup beliau adalah bahwa Nabi Muhammad SAW dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil menjadi manusia yang mandiri, menjadi manusia yang punya karakter, menjadi manusia yang siap berjuang dalam situasi dan kondisi apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan nabi kita terlahir dalam keadaan yatim. Artinya anak-anak yang mau memondokkan dirinya, anak-anak yang mau minta orang tuanya, Bu, Pak, aku pondok ke wae, berarti dia termasuk salah satunya mengikuti sunnah Rasul. Mondok itu dalam rangka meyatimkan diri kita. Loh, kalau dipikir-pikir Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Satu. Yang kedua perlu dicatat oleh anak-anakku. Allah SWT dalam hadits qudsi mengatakan, laulaka ya Muhammad, he Muhammad, nek ora mergo kowe ma khalaqtu hadzal aflak, aku ora bakal nyiptakake alam dunya iki. Sedemikian hebatnya Nabi Muhammad SAW, posisinya di mata Allah SWT, tapi ketika kecil beliau dilahirkan dalam keadaan diyatimkan. Artinya apa anak-anakku sekalian? Bolehlah hari ini orang tua kalian pengusaha besar, bolehlah ibu kalian kepala sekolah sing gajine kebi, bolehlah orang tua kalian punya toko di mana-mana, uangnya banyak, tapi kalau kalian tidak meyatimkan diri kalian, tidak berani menerima tantangan untuk hidup di pesantren, untuk hidup berpisah dari orang tua, maka jangan harap kalian mendapatkan pengalaman lebih untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Betul itu Pak. Nabi Muhammad SAW sengaja diyatimkan oleh Allah, ditakdirkan terlahir dalam keadaan yatim, ada dalam rangka mendidik Rasulullah menjadi orang yang betul-betul siap dan hebat memimpin umat. Maka sejak kecil Rasulullah sudah memiliki rasa bagaimana berterima kasih kepada orang. Rasulullah memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain. Rasulullah bisa menghormati orang tua. Dan bahkan anak-anakku, Rasulullah di waktu remaja adalah sebagai penggembala artinya apa? Nek dipikir-pikir Kanjeng Nabi niku, kalau Allah SWT
ngersake gampang. Karena Kanjeng Nabi itu keturunan orang yang sangat kaya, kaum Quraisy. Bahkan ketika Rasulullah SAW ini ceritane, sebelum lahir kakeknya saking senengnya arep diputu, perintah sama Abdullah bapaknya Nabi Muhammad, "Hei Abdullah, sedelok meneh aku arep diputu. Sekarang mulai siap-siap. Engko gawe acara brokohan, kue blonjo kurma ning Madinah, tuku kurma-kurma sing paling enak." Itu dalam tafsir Hamamizada, tafsir Yasin diceritake ngoten, Pak. Maka berangkatlah Abdullah bapaknya Nabi Muhammad pergi ke Madinah untuk membeli semua jenis kurma terbaik di Madinah. Maka hari ini nek sing do umroh do kaji, nek golek umroh sing paling murah paling enak teng pundi? Teng kurma Nabi Ajwa itu ada di Madinah. Perintahnya Abdul ini, kakeknya Rasulullah waktu itu, Abdullah diperintahkan untuk membeli kurma-kurma terbaik yang ada di Madinah. Kon borong, engko gawe brokoan syukuran lahirannya Kanjeng Nabi. Tapi ketika beliau pulang belum sampai ke Mekah, baru sekitar 20 kilo dari Madinah, Allah menakdirkan untuk sakit dan kemudian meninggal dunia. Disitulah malaikat itu protes karo Gusti Allah. Protesnya pripun? Duh Gusti, bukankah orang ini adalah bapak dari makhluk yang engkau ridhoi untuk menjadi pemimpin para nabi kelak? Bukankah ini adalah bapak dari orang yang engkau pilih sebagai kekasihmu? Mengapa engkau ya Allah tega untuk menjadikan dia terlahir dalam keadaan tidak punya ayah? Apa jawab Rasul? Apa jawab Allah? Sing jenengane wong niku nek kakean dididik pakne karo mbokne ora dadi. Mendingan sing didik ben aku langsung, kira-kira ngoten. Bapak ibu guru ini ketika marahi mulang anak dhewe urung tentu iso, mesti akeh mbantai. Anak saya aja ora tak ulang ngaji dhewe, Pak. Tak pondokke liyane, mergo nek diulang pakne mesti bantah, kira-kira gitu. Jadi artinya anak-anakku sekalian, proses ketika kalian berani untuk hidup di pesantren, ya, iki engko bali saka kene sing urung mondok njaluk mondok. Loh, dalam rangka apa? Mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, untuk mendidik diri kita menjadi manusia yang mandiri, untuk menjadi manusia yang bagaimana belajar hidup bermasyarakat, tenggang rasa, saling asih, saling asuh sama teman-temannya, dan itu tidak dapat didapatkan kecuali di pondok. Kalau saya niku Bu nggak yakin sing anak-anak sing ra mondok niku subuhane do tepat waktu. Karena modele wong tua saiki ra tega weruh anake kademen. Lho estu Pak, banyak. Delok anake ra salat juga tidak punya ketegasan. Banyak orang tua yang hari ini kehilangan prinsip tega lorone ra tega patine, Pak. Ra tega kabeh, Pak. Loro ya ra tega apa meneh mati. Jadi ketika anaknya subuh-subuh melungker digugah, "Dek, salat," ditangeke pisan ratangi, ping pindho dinengke, ketiga malah dikemuli. Akeh-akeh wong tua sakniki Mekah. Jadi tadi, kalau dipikir-pikir Nabi Muhammad akan diposisikan sebagai orang paling mulia di muka bumi. Tapi sejak kecil oleh Allah didesain, disengaja, ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan yatim. Dan belum genap umur 7 tahun juga ditinggalkan oleh ibunya dalam keadaan yatim piatu. Artinya kalau anak-anakku mau masuk ke pesantren, di sekitar sini banyak, maka itu adalah dalam rangka mendidik diri kalian sendiri, meyatim piatukan diri kalian sendiri, supaya belajar mandiri, supaya belajar tidak tergantung kepada orang tua, supaya tahu rasanya jauh dari orang tua. Betapa mahalnya hidup bersama orang tua. Karena kebanyakan anak hari ini sering hidup sama orang tuanya rado ngajeni wong tuane. Coba jujur, anak-anakku perempuan yang sering bentak-bentak ibunya angkat tangan. Ada pasti. Apa meneh pakai tentek ra ditukok-tukokke, bener? Bener? Coba sing kentekan paket angkat tangan. Nah, iki mesti mecucu karo wong tuane, ra ditukokke, gitu. Masuk kamar ngunci lawang, diketok-ketok mbah, kan gitu kan. Ini model-model anak sekarang, Pak. Semoga anak-anak man Magelang ini tidak begitu. Allahumma amin. Pun nggih, niki wis pembukaan wae.
Sekarang untuk menutupi syarat saya bacakan sirah sejarah Kanjeng Nabi dan kemudian kita ambil satu persatu hikmahnya sehingga dari forum ini nanti kita betul-betul mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat, tidak hanya sekedar pengajian tapi juga ngaji. Allahumma amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. An-nasabu as-sarif. Kanjeng Nabi niku nasabe sae. Nasabe Kanjeng Nabi itu dijamin 1000% kualitasnya terjamin. Ya. Jadi kalau hari ini kok ono ustadz-ustadz neng Facebook, ustadz-ustadz neng YouTube meragukan ya, ketauhidan dari ibunda Kanjeng Nabi Muhammad, kui ngajine urung tutup. Apa meneh sampai meragukan Abdullah ki bapak Nabi Muhammad ki kafir, ya ono sing ngono, Pak. Mergo nek ra Islam lupa bahwa nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad ke atas itu adalah para pengikut agamanya Kanjeng Nabi Ibrahim, ya padha wae Islami. Lah niki nanti kita belajar. Inna hayata Rasulillah, sak temene uripe Kanjeng Nabi gitu. Iku kuluha gitu. Semuanya khairun apik. Semua kehidupannya Kanjeng Nabi niku sae. Wa hakun lan pener. Wa kulluha nurun wa hidayatun. Dan seluruh sisi kehidupannya Kanjeng Nabi dari mulai sebelum tidur sampai bangun lagi itu adalah petunjuk hidayah yang harus dan perlu dicontoh oleh umatnya, kita semua yang mengaku cinta kepada Rasul. Carane ngurmati tamu, carane berhadapan dengan orang, caranya bertutur sapa, cara menghormati tetangga, cara tidur, semuanya itu adalah nurun wahida. Nurun kui cahaya, hidayatun petunjuk. Jadi semakin banyak ilmu kita, semakin banyak pengetahuan kita tentang hadis, jangan sampai kemudian menjadi orang yang sombong. Justru semakin pinter akeh hadise, biasanya malah mumpet, ora wani ngonak-onakke wong liya apa meneh ngafir. Nah ini yang dibutuhkan oleh alumni man ini adalah intelektual muslim yang ilmunya dalam tapi akhlaknya juga tinggi. Nah niki nek cara murid niki kula kei contoh, salah satu akhlak. Imam Syafi'i niku kalih Imam Malik niku murid kalih guru. Berbeda pendapat tapi bisa saling menghormati, yang gurunya menyayangi. Artinya anak-anakku, kalian hari ini sebagai generasi milenial boleh yang namanya protes atau nganggep bapak ibu gurumu katrok utawa kurang modern. Tapi perlu ingat bahwa kalian itu secara umur itu lebih muda dan bapak ibu guru kalian lebih tua. Maka harus ada tawadhu, harus ada ikroman, menghormati karena tuanya. Bapak ibu nek soal ilmu wawasan kali bocah-bocah ini kalah, Pak. Apa meneh soal internet ngoten wis awake kalah gitu kan. Tapi nek ilmu tua kalah dengan ibu-ibu ini. Nah ini enten. Ceritane Imam Syafi'i dengan Imam Malik berdebat soal wong kuwi nek arep entuk rezeki kudu nyambut gawe apa ora. Kira-kira ngoten. Imam Syafi'i gadah pinemu. Wong kuwi nek pengen entuk rezeki, nek ra gelem metu saka omah ya ora bakal entuk rezeki. Ananging Imam Malik gurunipun mboten gadah ngoten. Pinemune Imam Malik ora ngono Imam Syafi'i. Sangger awake dhewe wis pasrah karo Gusti Allah, tawakal, ikhtiar saisone, mesti nek wis dadi rezekine awake dhewe bakal dadi rezekine awake dhewe. Gitu. Kemudian Imam Syafi'i ndelalah metu. Ya, neng tengah dalan ana kebon anggur lagi panen. Imam Syafi'i ewang-ewang akhirnya diopahi anggur. Saking senenge Imam Syafi'i membuktikan, jenengane murid bocah isih enom, lho berarti guruku salah toh. Ndajal nek ra metu aku ora mungkin entuk anggur. Iki tak lapor karo Pak Guru. Maka berangkatlah Imam Syafi'i dengan membawa anggur sowan Imam Malik.
Bapak guru niki pinemu kula leres napa mboten? Wingi jenengan ngendika nek ora metuwe ora bakal apa nek mboten metuwe angger wis tawakal mesti entuk rezeki. Lah dinten niki menawi kula mboten medal napa kula bakal entuk anggur niki dan bisa makan anggur ini. Imam Malik dengan kasih sayangnya guyu mesem. Lah saiki ngene to Mas Safi. Sing kerja kowe sing metu kowe aku tetep nang omah. Ning nyatane tok gaweke anggur saiki mangan bareng wong loro. Bener kabeh napa mboten? Imam Syafi'i bener, Imam Malik ya nah itu loh, kadang-kadang bocah anak-anakku kalian harus hormati guru-guru kalian. Mungkin pengetahuannya, wawasannya soal keduniaan itu tidak sekeren kalian, tapi ibu guru kalian kuwi duwe ilmu tuwa, luweh winasis dan lebih bijaksana. Ya kayak tadi, tidak perlu dibantah. Akhirnya Imam Syafi'i oh nggih ya leres ya. Nyatane ketika Imam Syafi'i beto anggur kali gurune dipun sukaaken, Imam Malik mboten kesate pundi-pundi. Tur mboten ngewangi opek lah kok iso tekan kene? Nah itu tadi. Artinya pendapat Imam Syafi'i nek pengen entuk rezeki ya metu saka omah ya bener, pendapat Imam Malik cukup tawakal, wirai, sing penting pokoknya pasrah Gusti Allah ya entuk rezeki ya bener. Artinya itulah makna wallahu a'lam bissawab. Allah lebih tahu mana yang lebih betul. Loh di sini enak banget. Maka anak-anakku karakter kalian tadi. Semua kehidupan Rasulullah bagaimana beliau menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, itu juga perlu ditiru. Ketika ada orang tua ngomong jangan sampai kalian nyeletuk. Ketika orang tua kalian butuh bantuan jangan sampai kalian pura-pura tidak tahu. Ketika tetangga kalian sakit, janganlah pura-pura kalian juga tidak pura-pura tidak tahu. Nah itulah disebutkan gitu. Kulluha khairun. Wabeh kehidupannya Kanjeng Nabi niku sae. Mboten enten mboten sing sae. Nah niki. Ditegasaken teng mriki falaqad ihtarawwahu ta'ala rasulahu min asrafil qabail. Dan Kanjeng Nabi itu sengaja dipilih, ditempatkan benihnya oleh Allah SWT di kabilah yang terpilih. Jadi sanate gitu, susunane silsilah Kanjeng Nabi itu adalah semua orang-orang hebat yang ada di Mekah. Maka jangan sampai lagi ada yang meragukan ya nang ya. Ketika ada apa meneh sampai ngonekke Kanjeng Nabi rembes barang niku ngawur niku. Gitu kepleset gitu. Gak ada, semua Kanjeng Nabi itu sempurna. Muhammadun kal basa kal basari. Piye lagune nang? Decel lagune nang. Muhammadun. Muhammadun basyarun lakal basyari. Muhammadun basyarun lakal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Oh, Kanjeng Nabi ki menungso ning ora kaya kaya yakut di tengah-tengah yakut itu tuh apa ya kaya akik lah, watu akik lah kira-kira gitu. Gitu. Akik sing paling keren kira-kira ngoten. Maka nggambarake Rasulullah dengan berbagai macam apapun kita harus yakini bahwa Kanjeng Nabi niku the best is the best. Ora ana tandingane. Itu yang harus kita imani. Ya. Maka di sini disebutkan juga waqad hafadha at-tarikhu araqata aslihi wa karama abaihi.
Dan Allah SWT niku senantiasa menjaga. Jadi nasabe Kanjeng Nabi tekan Mbah Buyute tekan Kanjeng Nabi Ibrahim, semuanya itu perpindahan apa namanya benih-benihnya itu senantiasa dijogo langsung kali Gusti Allah. Jadi sing jenengane ya toh nasabe utawa alirane dari Kanjeng Nabi niku ora ana sing pleset. Ora ana sing mencok ning nggon wong sing kleru niku mboten enten. Semuanya sangat-sangat suci. Gitu. Termasuk Siti Aminah ibunya Kanjeng Nabi, termasuk Abdullah. Lah mangke diceritake wonten mriki. Sayyidina Abdullah utawi bapake Kanjeng Nabi niku termasuk orang yang punya prinsip. Karena waktu itu belum ada Kanjeng Nabi, berarti belum ada Islam sebagai masih agama Al-Hanif, agama nih Kanjeng Nabi Ibrahim. Jadi Abdullah sebagai bapaknya Kanjeng Nabi itu termasuk orang yang memegang erat apa-apa yang telah diajarkan oleh nenek moyangnya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi pun menegaskan bahwa beliau terlahir dari pernikahan yang sah. Artinya dijogo, tidak seperti masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Sampai ngendiko dalam soal urusan jual beli, urusan hidup bertetangga, urusan pernikahan, dalam sebuah syair Said Abdullah itu mengatakan wa ammal haramu, nek urusan sing haram-haram kira-kira ngoten, fal mamatu dunahu, aku luwih baik mati daripada nglakoni sing haram. Nah niki berarti bapak Kanjeng Nabi Islam orang kafir seperti yang dituduhkan di YouTube. Nah ini hati-hati, sebab nasabe Kanjeng Nabi itu dari Kanjeng Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu semuanya dijaga oleh Allah SWT. Mencoe di mana dari an ini semuanya itu dijogo, direksa kali Gusti Allah, mboten enten klerune. Nah niki wa huwa ibnu dzabihaini, Nabi Muhammad itu punya julukan kok Nabi Muhammad sinten? Nabi Muhammad itu punya julukan Ibnu Dzabihaini. Kenapa? Rasulullah keturunane wong loro sing bakal disembelih. Selain Nabi wa Ismail sebagai mbah-mbahne Kanjeng Nabi, termasuk bapaknya Kanjeng Nabi itu juga sempat mau disembelih oleh ayahnya, yaitu Abdul Muthalib. Zaman semono isih usum. Jadi ceritane simbahe Kanjeng Nabi Abdul Muthalib itu duwe nazar, sok nek anakku lanang genep 10 sing siji arep tak beleh. Delalah bener dituruti kare Gusti, duwe anak 10. Akhirnya setelah gitu sing jenenge dipikir-pikir, diundi dan sebagainya, nibone sing arep dibeleh malah Abdullah. Tapi dipun jagi kali Gusti Allah, mbuh piye carane, akhirnya kemudian banyak yang memberi masukan, ojo tok beleh wong cah iki kowe nadar Musa dan sebagainya. Akhirnya kemudian diganti oleh Abdul Muthalib dengan 100 ekor wong kok duwe unta 100 semono, berarti Kanjeng Nabi keturunane wong sugih napa mboten? Keturunane wong sugih. Ning meskipun keturunane wong sugih ora terus dididik untuk semugih. Sengaja digawe yatim ben ngrasake wong-wong sing radon duwe sing kangelan kuwi rasane kepiye. Jadi untuk menjadi orang yang hebat, orang yang sukses di masa yang akan datang, ukurannya bukan hari ini anak-anakku. Jaminan bukan jaminan ketika HP-mu hari ini adalah, iya toh? Ora gelem Android. HP ini iPhone belum tentu 20 tahun yang akan datang kalian orang sukses. Belum tentu yang hari ini berangkatnya pakai motor NMAX nanti akan jadi orang sukses. Lo belum tentu. Lo ini bener loh Bu. Ini saya cerita anak-anakku. Zaman saya sekolah SMP, saya masih ingat betul. Yang lain itu pakai motor R King waktu itu Pak G.
wah wes luar biasa. Gitu. Anaknya orang kaya, saiki kerja ning proyek menek tower Nibo mati wingi, Pak. Dhisik anake wong sugih, mangkat sekolah sepatune Kasogi waktu itu, Pak nggih. Masih ingat ya, Bu? Berarti sak generasi awake dhewe, Bu. Nek wis nggo sepatu Kasogi wis ganteng, seolah-olah masa depannya luar biasa. Sementara sepatuku sepatu cat warna putih, Bu. Numpake mboten apa, numpak angkot. Gitu, menyang mulai bayar 100 rupiah. Teman-temannya waktu itu zaman saya wis do iso nonton film neng bioskop. Awake dhewe arep nonton bioskop kudu nyelengi. Tapi apa nasib mereka-mereka yang dulu lebih keren dari saya? Contoh nak ya, zaman cilikku kuwi ketika SD kok uang duwe sepeda ontel merke BMX kuwi nek ra wong jaduk ra iso tuku BMX. Leres? Nggih Bu nggih. Saiki kanca-kancaku sing di BMX ra ono wong dadi wong. Paling dhuwur dadi bekel. Bekel ngerti bekel? Ya wis Pak Kadus ngoten mawon. Ya, itu tadi. Artinya apa anak-anakku? Jadi kalau hari ini bolehlah orang tua kalian itu bisa memenuhi apa saja yang kalian inginkan, tapi ingatlah bahwa itu semua bukan jaminan kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Maka yang perlu kalian lakukan adalah bagaimana kalian menjadi anak-anak yang dewasa, tahu kapan motor itu digunakan, tahu kapan motor itu tidak digunakan. Nek model sasane kan mboten, Pak. Ketok ono motor nganggur gatel, gerar muter-muter lho ning alun-alun, engko bali meneh ngentekke beng. Kadang-kadang sajane wis ono HP. Alasane arep nang dina ane gone kanca takok tugas, nganggo WA iso. Jadi mengpengin tuir gitu loh. Ngentekke bensin ngetir-ngetir tok itu model-model ini anak-anak sekarang ini. Jadi anak-anakku kalian harus tahu bahwa orang tua kalian bisa seperti hari ini. Iso gawe omah, iso nukoke sepeda motor, bisa memberikan kalian handphone, bisa memberikan kalian laptop dan lain sebagainya, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Maka jadilah kamu orang-orang yang bisa menghormati jerih payah orang tua kalian dengan cara merawat apapun yang diberikan orang tua kalian. Ojo greteh. Punya apa-apa dibelikan orang tua, mentang-mentang buku kowe ora golek duit, bukunya ditaruh di kelas sembarangan. Ada di sini? Tidak menghormati. Loh, banyak Bu memang. Orang tua betul harga buku itu cuma 100.000. Tapi ketika kalian tidak open, buku itu ketinggalan di kelas, ketinggalan di kantin, ketinggalan di WC, ketinggalan di lapangan, itu berarti kalian belum bisa menghormati orang tua kalian. Bentuk penghormatan kalian terhadap orang tua bukan hanya dengan cium tangan, tapi juga dengan merawat apa saja yang dibelikan oleh orang tua kalian untuk diri kalian. Termasuk ketika kalian hari ini pakai sepatu, siapa sepatunya sing laki-laki yang sebulan belum dicuci, angkat tangan. Oh, isa akeh, Pak. Berarti urung iso ngajeni jerih payah orang sing dhuwur-dhuwur ngaji, Bu. Sing ngeten-ngeten iki penting. Karena itulah karakter itu di sini, Bu. Kita bisa menghargai orang tua dari mana? Ketika bajunya berangkat sekolah disetrika. Ada yang hari ini berangkat sekolah bajunya nggak disetrika? Loh, isih akeh. Ada yang celananya sobek-sobek nggak ditambal? Ada yang sekolah nggak pakai kaos kaki, padahal wis ditukoke kabeh karo wong tuane. Berarti kita masih harus belajar bagaimana menghormati orang tua kita dengan cara menjaga, merawat apa saja yang diberikan oleh orang tua kita. Baik, nah niki kita lanjutkan. Bukti bahwa Bapak Kanjeng Nabi itu adalah orang soleh, orang yang baik, orang yang lurus, dan orang yang beriman. Kana Abdullah ya'malu fit tijarah wa kana misalan litajir as-samhi. Abdullah niku wong sak Mekah dadi contoh pedagang sing paling ramah dan paling jujur. Jadi ketika Kanjeng Nabi kok kemudian masa mudanya jadi pedagang yang sukses, pedagang yang jujur, karena ada keturunan dari orang tua. Bapak Eki juga bisnismen. Bisnismen yang apa?
yang ramah, yang humble dan jujur. As-shadiq. Ya niki. Wa kana si'aruhu, wa kana lan ono si'aruhu, prinsipe Abdullah itu dalam berdagang apa prinsipnya? Nih kata niki. Ammal haramu fal mamatu dunahu. Aku rasudi ndulit barang-barang haram, aku rasudi nompo hal-hal sing haram. Daripada nompo sing haram, mendingan aku Itu prinsipnya bapaknya Nabi Muhammad waktu itu. Sehingga ketika terlahir seorang anak yang luar biasa, itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa akar. Ngoten nggih? Nah, terus wa arad, nah niki kita teruskan. Wa arada Abdul Muthalib ayu zawija waladu Abdullah fahtaro lahu Aminah binti Wahab. Dan ketika mau menikahkan golek ke jodoh, Abdul Muthalib ki ora gampang. Yang dipilih adalah wanita yang paling soleh di Mekah waktu itu, wanita yang paling cerdas waktu itu. Kenapa bisa milih begitu? Karena kaum Quraisy adalah kaum yang paling terhormat, jadi menang milih. Maka dipilihlah Aminah binti Wahab. Dan Sayyidatina Aminah atau Siti Aminah ini adalah juga wahya afdalul imra'atin fi Quraisyin nasaban. Dia adalah wanita dari suku Quraisy yang nasabnya juga paling mulia. Gitu. Wa maudian tazawaja Abdullah wa bana biha fi Makkah. Nah niki. Nah niki. Tes. Oke. Wa amma jadduhu, lan adapun kakeknya yaitu Abdul Muthalib wa huwa al-ma'ruf bi sayyibil hamdi faqad tawalla asiqayah wa rifadah fil baitil haram. Jadi simbahe Kanjeng Nabi niki awake dhisik dadi pelayane para tiang-tiang ingkang nindakaken haji. Jadi sing ngopeni Ka'bah, cara saiki ya ngopeni masjid lah kira-kira gitu. Sing ngopeni masjid, ya toh sing ngopeni wong-wong sing do ngunjungi Ka'bah, sing do ibadah dan sebagainya. Itu sing ngopeni sinten? Abdul Muthalib. Termasuk gendera panji kebesaran kaum, ya toh, penduduk suku-suku di Mekah itu yang pegang adalah Abdul Muthalib. Nah niki. Terus niki. Wakan Abdul Muthalib ajwadukurin kafan wakan sekoresin khatamata. Jadi Abdul Muthalib itu secara nasab, secara ini juga luar biasa. Artinya betul-betul nasabnya Kanjeng Nabi dari orang-orang hebat. Maka sekali lagi kepada kita semua yang ada di tempat ini, mari kita mencintai Nabi Muhammad SAW dengan total, tidak usah meragukan sisi apapun yang ada di Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sangat-sangat sempurna, baik fisiknya maupun akhlaknya. Tidak ada yang kurang dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu harus kita yakini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kita singkat mawon nggih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa seluruh kehidupan Kanjeng Nabi itu luar biasa dan kita tidak perlu meragukan. Hari ini anak-anakku kalau mau menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti pendidikan yang ada di sekolah ini dengan baik. Dan perlu saya ingatkan kepada anak-anakku bahwa kalian hari ini insya Allah kalau soal ilmu sudah banyak. Yang perlu kalian tegaskan dalam diri kalian, yang perlu kalian disiplinkan dalam diri kalian adalah soal mendidik diri sendiri menjadi orang yang baik. Banyak anak sekarang tahu hukumnya sholat, tapi banyak yang tidak sholat. Banyak orang yang tahu
bahwa ketika menerima musibah harus tapi ketika kena musibah belum tentu sabar. Tahu bahwa ketika kita berdagang, ketika kita berteman harus jujur, tapi belum tentu ketika kita berdagang, ketika berteman berlaku jujur. Contohnya ngeten, anak-anak sekalian, negara ini akan hancur bila dikuasai orang-orang pinter yang tidak benar. Loh betul. Siapa yang merusak hukum adalah para ahli hukum yang tidak punya iman dan karena pinter ilmu hukum akhirnya tonggone sing ra pegatan kon pegatan, sing salah dadi ra penjara, sing salah malah belo mergo duwe duwe. Itu alam Indonesia yang luar biasa ini juga akan rusak kalau jatuh ke tangan orang-orang yang hanya belajar ilmu geologi. Maka beruntunglah kalian yang belajar di MAN ini, selain diajari ilmu umum tapi juga diajari ilmu agama. Jadi tahu bahwa dalam rangka mengolah alam semesta ini tidak cukup hanya dengan ilmu tapi juga dengan akhlak. Artinya apa? Ketika harus melakukan eksploitasi juga harus mempertimbangkan kira-kira akeh mudorote opo akeh manfaat. Orang mentang-mentang akeh batine dikeruk sakpol, akhirnya terjadi banjir, terjadi bencana. Itulah ketika dunia ini dikuasai hanya oleh orang-orang pinter. Maka tujuan dari madrasah sanawiyah, madrasah aliyah yang dibawahi oleh Kementerian Agama adalah dalam rangka menyelamatkan negara kita ini dari orang-orang pinter yang tidak benar. Maka bejo anak-anakku sekolah nang MAN kuwi. Bukan untuk disesali tapi untuk insya Allah nanti kalau kalian jadi hakim, menjadi hakim yang tahu hukum tapi juga paham bahwa melaksanakan hukum itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Ketika kalian menjadi seorang wali kota atau bupati, maka kalian juga tahu ilmu memerintah tapi juga sadar dan yakin bahwa apapun yang kalian lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Itu pentingnya sekolah neng MAN. Itu pentingnya kalau kalian tetap di MAN tapi juga tetap mondok barokah akeh. Kalau ilmu insya Allah hari ini di Google banyak, mau tanya ilmu tentang apa saja ada, mau ilmu geografi, biologi, geologi, apapun yang berbau gigi, gitu, psikologi, bio, ya termasuk gigi sugigi, ya ono neng Google banyak semuanya ilmu. Tapi bagaimana menggunakan ilmu itulah yang perlu kalian terus ya bertemu di kelas bersama Bapak Ibu guru. Maka ada bedanya alumni Kopit sama bukan alumni sing wingi alumni Kopit ada juga di sini. 2 tahun Kopit ya Bu ya. Pasti beda akhlaknya sama yang betul-betul sekolah murni. Itu maka anak-anakku sekalian, sekali lagi saya ingatkan, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, maka ayo perbanyaklah kalian mempelajari sirah Kanjeng Nabi. Banyak sejarah-sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang perlu kita pelajari, kita hayati dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menjadi masih kecil, masih menyusu sama Siti Sa'diyah, itu sudah menjadi bayi manusia yang tidak mau dolim. Jadi jatai Kanjeng Nabi niku ya, kalau nyusu itu dari pentil ontos yang sebelah kanan atau pentile kambing yang dari sebelah kanan, karena yang sebelah kiri untuk anaknya sinten Halimatus Sa'diyah.
Jadi dikai sing kiri ya moh, tetep sing kanan. Nek bocah saiki mboten. Kok ana dum-duman panganan, nek perlu diumpetke sik kancane ra kei. Gitu. Kok ana kerdusan, ngumpetke siji sik engko ge mangan ning kamar. Nah, hal-hal seperti itu tidak betul. Jadilah orang-orang yang wirai, tahu meskipun biasanya santri ki berangas nek soal panganan, belajarlah untuk jadi wirai. Nek ana wong aja ngetok-ngetokke leh ngeleh. Nek ana wong aja ngetok-ngetokke leh gragas. Nek nang kamar dhewe sak karepmu entek-entekno kira-kira ngoten. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita dapatkan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersahabat, berteman dengan teman-temannya. Ketika bersama-sama menggembala, apa yang dia lakukan, akhlaknya bagaimana, membantu temannya, menjaga kambing temannya. Kemudian ketika Rasulullah SAW menginjak remaja, kemudian beliau berdagang, kemudian dipercaya oleh Sayyidatina Khadijah dan kemudian dijadikan suami, itu juga bukan tanpa sebab, tapi semuanya karena Nabi Muhammad betul-betul menjadi makhluk yang perlu kita contoh dalam sisi kehidupannya. Banyak pokoknya. Dan anak-anak hari ini butuh sekali kisah-kisah, Bu. Sing kurang saka cah sakniki ini cerita-cerita Nabi. Karena kebanyakan nonton game akhirnya ora do cerita. Bahkan ketika do maca manakib ora do digatekake. Perlu contoh misalnya kita baca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu seorang ulama yang kaya raya, seorang ulama yang punya kekayaan yang luar biasa karena bekerja sampai hari ini anak-anakku Syekh Abdul Qadir Jailani masih punya tanah yang diwakafkan dan isinya kebun kurma. Wis sedo wae Syekh ganjarane mana. Nah itu kalian harus punya obsesi seperti itu. Lulusan Man 1 Magelang nanti kalau jadi pengusaha, jadi orang kaya, bukan hanya kaya untuk keluarganya, tapi bagaimana nanti aku nek sugih man kaengko meskipun nek pemerintah tak bantu masjid tak apike. 10 tahun kas kok ibu guruku isih do neng man tak umrohke kabeh. Punya cita-cita kayak begitu. Orang yang penting lulus luweh bu guru arep urip luweh ra luweh. Nah modelnya kayak begitu. Nah inilah, maka pentingnya terutama nanti yang saya harapkan yang ada di pondok, ya toh? Yang ada di pondok ini nanti tetap membangun. Tidak ada istilah mantan guru kira ono nang. Kapanpun dimanapun kalian harus sowan ke Pak Andono, kapan-kapan beliau mungkin sudah pensiun di sowani. Nek perlu gawe kurma sakake-akeh nek munggah kaji kan gitu Pak nggih. Jadi kita ini saya pengen anak-anak Islam itu menjadi anak-anak milenial yang betul-betul menjadi kebanggaan bangsa dan negara ini. Punya skill yang bagus, punya prestasi yang bagus, tapi keimanan dan akhlaknya kepada Allah SWT dan Rasulnya juga bagus. Allahumma amin. Saya kira itu Pak nggih. Kelihatannya sudah pada ngantuk. Jadi meh tak jak ngaji wakeh niki, isih akeh lho. Terus ora ikhlas. Gitu. Karena aku tadi krungu nang sing nang mburi Pak Yai GJ. Enggak jelas jarene. Ana sing ngomong ngono. Tapi enggak apa-apa. Saya ingin cerita anak-anakku sekalian, ya. Kalian ini anak-anak yang mahal. Acara seperti ini, gitu, zaman saya enggak akan ada. Dhisik paling mentok sekolahan ki paling wasana warsa atau perpisahan. Hari ini SMA, SMP, aliyah, sanawiyah ketika membuat acara luar biasa. Dan ini adalah fasilitas yang merupakan amanah dari orang tua kalian, dari orang-orang yang kalian cintai, dari bapak guru, bapak kepala sekolah. Mikir piye carane acara ini ada dan terwujud tidak lepas dari dana. Dana itu tidak lepas dari pemrograman. Pemrograman itu tidak lepas dari perencanaan. Perencanaan itu tidak lepas daripada niat. Maka anak-anakku sekalian, saya minta, siap gak kalian punya niat untuk memajukan sekolahan ini di masa yang akan datang? Siapkah kalian memiliki niat membaguskan citra sekolahan ini di masa yang akan datang dengan prestasi kalian?
Siap? Tak ajari yo. Jadi niat itu bukan persoalan mudah dan bukan soal sepele. Niat itu sebuah kekuatan luar biasa dan bermanfaat luar biasa fid dunya wal akhirah. Ini ada sebuah cerita, kekuatan niat. Niat itulah yang bisa menjadikan seseorang masuk neraka atau masuk surga. Jadi ini ada ceritanya ini nang. Ada seorang siswa bernama sing kira-kira kene rano sapa? Partono ora kene? Partono. Wis rano. Ana murid jenengane Partono. Partono kuwi termasuk murid yang sangat cerdas. Nilainya bagus. Di masyarakat juga jadi ketua remaja masjid. Kira-kira ngoten. Di mana-mana aktif, nilainya juga bagus. Lah Partono ini punya adik namanya Partini, bukan Partini lah. Ono Bu Partini. Partono sama Partana ngono wae lah. Nah, Partana iki ya toh. Iki nih. Partana iki ndelalah ya toh. Sekolahe yo ora neng man. Ya toh. Terus rodok mbeler, bolosan, wayahe sekolah tongkrong neng terminal, nek bengi kongkon neng pinggir dalan, nek esuk bubur karo rokokan. Eneng kene iki? Ada yang kayak begitu? Berarti jenengane Partinah ngono wae mau. Nah ini Partono dan Partana. Dua-duanya dari keluarga yang sama-sama bagus. Tapi Partono ini soleh, yang Partana ini toleh. Suatu hari Partono ini didatangi setan. Setan ki mlebu. Mergo apa? Angop ngenteni bu guru kok ora mlebu belum kelas, dhek ning angop-angop. Gitu, angop-angop ning ngarep kelas. Terus setane, maka jangan sering ngalamun. Setane mlebu. Partono, delokon kae lho. Yahmene kuwi, adimu lanang kuwi wis sapa ning terminal. Wis udut-udut ngopi karo kancane gitaran. Lah kowe kok iso ning sekolah rekoso muridmu, kira-kira ngoten. Penak wong nyatane ya toh padha dene kaya adimu ya saiki ning terminal karo pakmu ya padha dene tukoke sepeda motor. Ya toh. Kae adimu ya sesuk ki wingi ya toh kelas 2 saiki ya kelas 3. Wong dhek mbler ya munggah. Karo wong tuamu tukoke klambi ya padha. Lah ngopo kowe ndadak rekoso, kira-kira ngoten. Akhirnya kira-kira ngoten. Partono mikir iya ya ngopo ya dadak aku ngene-ngene, ngene wae lah, daripada aku ngene mendingan aku tak melu adikku wae karuan ngrasake nikmatnya dunia, kira-kira ngoten to. Oke, engko pokoknya bali sekolah aku langsung arep marani adikku nang sekolahnya, tak petuk aku arep melu dolan karo dek nene ngoten. Nah partanane kuwi ndelalah awanku ya gek delek-delek terminal, ora kaya sing dibayangke Partono. Bayangane Partono kan adine ning terminal gek utut-utut ngerokok-ngerokok gitu, ngombe ciu karo kanca-kancane. Jebule awan kuwi dhek gek kentekan duit, kira-kira ngoten lho. Gek ora ndidit delek-delek ning terminal dhewe, delak-delek gitu. Nah, kemudian dek nenek iki dalam delak-delek tuh mikir, "Lah iya, aku ki dadi anak kok kaya ngene. Sekolah ra bener, salat ra tau. Ning dadine yo ngene iki, yahmene malah delek-delek nang kene, kudu wayahe iso mangan nang kantin, aku ning terminal rokok ra duwe, udut ra duwe. Paling enake dadi kangku kae lho. Sekolah tertib, urip tertib. Wis ngene wae lah. Engko pokoke iki kok tak entenane. Kira-kira kangku bali jam 4. Aku engko tak petukane, engko tak jake bali bareng, aku arep pengen belajar tertib karo kangku. Delalah bener Pak, jam 3:30 sing siji arep nemoni adine neng sekolahane, sing siji arep nemoni kangne neng man, kira-kira ngoten. Delalah padha dene selak rasrontone neng alun-alun do ngebut tabrakan cah loro. Partono mati, Partanah yo mati. Ning Partono mlebu neraka, Partanah mlebu sur. Sebab Partono duwe niat apa? Wis penak-penak dadi wong soleh, pengen dadi wong toleh alias suul kho. Nah mula monggo bar iki niate ditata kabeh.
di niat sing apik. Tanamkan dalam diri kalian bahwa kalau hari ini saya menjadi siswa MAN, itu adalah harapan bangsa dan negara. Maka saya harus belajar dengan baik supaya nanti ke depan saya bisa membawa nama baik MAN Magelang ini di jagat raya Indo dengan kualitas iman dan takwa, bukan hanya dengan kualitas keilmuan dan prestasi dunia. Allahumma amin. Pun ngoten mawon, semoga bermanfaat. Mari kita sebagai akhir dari pengajian ini atau ngaji ini, kita bersama-sama mewujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan adanya acara ini, dengan adanya sekolahan ini tidak lepas dari perjuangan para kiai-kiai, Pak. Ngadeke madrasah sanawiyah, ngadeke MAN, ngadeke aliyah-aliyah di Indonesia ini tidak lepas dari perjuangan para kiai-kiai. Maka tidak ada buruknya. Siang ini saya mohon kepada anak-anakku sekalian, mari kita hadiahkan Fatihah untuk para kiai-kiai yang telah mendahului kita, para kiai-kiai yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia ini, para kiai-kiai yang telah berjuang keras agar kita sebagai keturunannya tetap berpegang pada ahlus sunnah wal jamaah dan bisa menjadi seperti saat ini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita doakan kepada Bapak Ibu guru yang mungkin hari ini tidak bisa bersama-sama kita, mungkin sedang sakit atau ada urusan penting. Anak-anakku senantiasa jangan pernah lupa untuk kirim kepada wali kelas kalian. Tidak perlu kirim duit, kirim Fatihah saja. Ya, ada yang melakukan seperti itu? Jarang. Mulai sekarang biasakan sholat dimanapun selain kelingan wong tua juga kelingan Bapak Ibu guru. Ya bener, Bapak Ibu guru wis dibayar negara, ning pikirane ra iso dibayar, tenagane sing dibayar. Ya, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makatan yang bisa saya sampaikan, karena saya yakin sudah tidak kondusif lagi kalau saya perpanjang, kalau saya perpendek. Saya harapkan bisa terjadi diskusi-diskusi lagi di lain yang waktu. Ini nanti saya mohon untuk doanya jangan saya, ada yang lebih sepuh di sini. Tadi kita sudah berdoa-doa dengan Fatihah, kita nanti mohon barokah Fatihah dari yang paling sepuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang bisa memuaskan, karena saya bukan lelaki pemuas. Lah iya, mohon maaf kalau kurang lebar, kurang panjang, karena sesuatu yang kepanjangan dan kelebaran itu tidak baik. Aku awet mau ki jane arep stand up komedi, ning tak delok-delok wong iki sekolahan, judulnya ngaji bareng. Saya taat asas, Pak. Karena judulnya adalah ngaji, jadi saya harus taat asas adalah ngaji. Undangan jam 9, saya juga jam 9 datang. Jadi memang itu sebagai contoh kepada anak-anakku, kita harus disiplin. Ini nanti juga selesai acara harus selesai jam berapa? Targetnya jam berapa? Di rundown jam berapa? Setengah 12, berarti pas sekarang. Kalau saya tutup sekarang, ada doa, ada lain sebagainya, setengah 12 harus selesai. Artinya kita disiplin terhadap waktu, menghormati waktu, itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Orang yang tidak bisa mengatur waktu, buang-buang waktu, berarti belum bisa bersyukur terhadap Allah Subhanahu. Masih banyak waktunya digunakan untuk aneh-aneh, berarti urung iso syukur karo Gusti Allah. Maka cara bersyukur, anak-anakku sekalian, gunakan masa muda kalian, masa-masa saat ini, waktu-waktu yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang bagus, kegiatan-kegiatan yang produktif. Dolan game boleh bola, mainan game boleh apa enggak? Boleh.
ning ora oleh kakean. Ya ini banyak anak sekarang itu dolanan game kuat 3 jam tapi maca buku pelajaran 3 menit ngantuk. Bener? Kira-kira dolim apa ora? Dolim. Gitu? Dolanan HP nonton YouTube kuat 2 jam. Ngrungokke pelajaran neng kelas sak jam wae ngantuk teklak-tekluk kudu dibalang kapur. Enten teng mriki? Nah, maka anak-anakku, cobalah kalian introspeksi. Kira-kira kowe termasuk generasi pemuda-pemuda sing itu betul-betul ideal apa belum sing ngerti kowe kabeh. Intinya saya pesen, gunakan waktu kalian jangan buang-buang. Karena belum tentu kalian nanti itu ya bisa memanfaatkan waktu dengan baik, bisa menjadi orang sukses kalau tidak menggunakan waktu dengan baik. Maka yang bisa saya sampaikan, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.